Minum kopi setiap hari selamatkan otak dari stroke. Ini fakta dokter yang bikin kaget semua orang. Teman-teman semuanya, bahwa dulu orang yang mikir kayak apa penyebab stroke ini karena banyak kopi nih. Karena waktu itu Paman Ari juga sempat tanya ke dokternya. Waktu itu apakah karena memang sering minum kopi terus menyebabkan stroke? Nah, dokternya bilang, justru kalau misalkan kopi tapi yang dia masih murni, terus dia itu kopinya masih yang dalam dosis wajar moderat, itu justru malah melindungi otak. Jadi kalau misalkan dia sesuai takaran, misalnya takaran normal, itu melindungi otak. Tapi kalau dia udah melebihi standar, misalkan berlebihan, itu malah bisa picu stroke. Nah ini jadi bumerang. Kalau misalkan sedikit itu baik, bukan sedikit sih, dalam konsumsi yang wajar itu baik, tapi kalau berlebihan malah bisa picu penyakit tersebut. Nah, jadi memang harus hati-hati banget, karena memang kopi itu dia banyak manfaat juga sebenarnya, tapi kalau salah konsumsi, salah cara pengolahannya, itu bisa malah menjadi bumerang di penyakit-penyakit itu. Nah, waktu itu Paman Ari stroke-nya kayak gimana? Stroke-nya Paman Ari kebetulan stroke penyumbatan, jadi penyumbatan di aliran darah otak. Dan waktu itu separuh badan sebelah kiri nggak bisa digerakkan, itu bangun dari koma. Jadi selama kena stroke itu koma 4 hari di rumah sakit, nggak sadarkan diri. Bangun-bangun itu pas sadarkan diri kaget karena separuh badan nggak bisa digerakkan. Jadi sebelah kiri itu nggak bisa digerakkan. Ya ibaratnya kayak mimpi sih sebenarnya, maksudnya masa sih nggak bisa digerakkan, dan ternyata benar. Dan waktu itu akhirnya nyari cara gimana caranya biar bisa cepat pulih stroke. Dan waktu itu yaitu jaga pola makan. Terus akhirnya waktu itu dikasih tahu sama temennya untuk konsumsi sebuah herbal Cina. Jadi akhirnya si beliau ini konsumsi, dan di situ menurut aku yang kayak masya Allah banget, karena ternyata bisa membantu banget si si herbal Cina ini bisa ngebantu si Paman Ari itu pulih dalam waktu 3 bulan. Yang tadinya itu susah untuk digerakkan semua separuh badan kirinya, itu pelan-pelan bisa mulai digerakkan. Signifikan banget loh teman-teman semuanya. Bahwa aku kayak ngeliat yang tadinya itu terbaring di tempat tidur, semuanya itu butuh bantuan orang lain untuk aktivitasnya, itu sudah bisa sendiri. Bahkan sekarang beliau masih bekerja juga, beliau masih bekerja sebagai supir di Arab, dan alhamdulillah kondisinya makin baik, makin sehat. Kemarin juga habis info bahwa kondisinya semakin stabil. Ini sih semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.